terbuat adalah kata tidak baku, sebanding dengan merupakan bahasa baku, dan sebanding saja merupakan bahasa tidak baku. 5. Tidak memiliki makna ganda atau lebih dari satu makna. Berarti dapat kita artikan makna yang terkandung dalam sebuah kata merupakan makna yang benar-benar tidak memiliki makna lain atau makna yang sangat berbeda. Contoh menghemat merupakan bahasa baku dan mempersingkat merupakan bahasa tidak baku. Oke, next Bang. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan kepada para audisen yang telah berkenan memberikan waktunya untuk menerima hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, jangan ditutup dulu PowerPoint-nya ya. Boleh scroll ke atas. Ya, Apa yang mau bertanya, kalimat baku atau tidak baku, kemudian diksi ya. iya Bu. Iya, Bu. Oke, Diksi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. silakan bertanya untuk membuka forum diskusi kita. Karena kalau nggak ada yang nanya, kita nggak akan jalan. Tanya saja yang ada di PowerPoint. Coba coba turunkan apa PowerPoint-nya. Oke, diksi ya. Diksi ini yang membuat ini si penulis. Diksi ini yang membuat si penulis. Saya yang membuat diksi ini. Saya yang membuat buah kata ya, yang saya tuliskan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah laporan atau di dalam sebuah paragraf. Artinya apa? Lebih kurang seperti pendapat saya lah. Pendapat saya yang mengungkapkan kejadian yang sesuai dengan masalah yang saya tulis. Artinya nggak lari dari masalah, tapi itu menurut pendapat saya, versi saya. Itu namanya diksi. Banyak diksi ini digunakan atau banyak diksi ini diterapkan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, khususnya skripsi. Ya, yang mana memang skripsi itu harus menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat sendiri. Kalimat si penulis, namanya tulisan. Tulisan karya tulis ilmiah. Bukan mengambil tulisan orang. Kalau mengambil tulisan orang itu artinya plagiat. Plagiarisme. Jadi kalau membuat skripsi memang harus tulisan kita. Pendapat kita, ungkapan kita tentang masalah tersebut. Tapi Bu, kita kan harus mengambil pendapat lain. Ya benar, mengambil pendapat lain untuk menguatkan masalah yang sedang kita teliti. Contohnya tentang saya mengambil kasus atau saya mengambil masalah tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Saya mau menulis atau mau melakukan penelitian tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Saya banyak mengungkapkan pendapat saya di situ, ekspresi saya tentang atau ketika melihat pendidikan seks pada anak usia dini sangat rendah. Tingkat pemahaman orang tua sangat rendah tentang pendidikan seks. Saya tuliskan di situ. Ya. Tapi saya tidak lupa mencari teori-teori, misalnya menurut si Rahmat Prabowo, apa kata si Rahmat Prabowo tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Menurut para ahli yang lainnya, menurut para pakar yang lainnya, itu saya tulis, itu saya ambil, saya tuangkan dalam tulisan saya. Bu, itu nggak plagiat, tapi Ibu ngambil tulisan orang. Ya, nggak plagiat. Saya mengambil tulisan si Rahmat, contohnya, tapi saya lampirkan di situ nama si Rahmat. Saya masukkan ke dalam sumber. Seperti itu. Kalau kita mencantumkan tulisan orang diiringi dengan sumber, itu tidak plagiat ya. Yang menjadi plagiat itu adalah ketika kita mengambil tulisan orang, tapi kita tidak mencantumkan sumbernya dari mana.
Ya, ya, tuh, itu dia diksi. Kenapa jadi kayak gini nih? Bang Derajat, Ngantuk derajat? Gak ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ke kalimat baku ya. ya Bu. Ya, Bu. Oke, kalimat baku dan kalimat tidak baku. Tadi ada contohnya. Lanjut derajat. Saya yakin si derajat ini ngantuk ini. Ini udah dilanjut, Bu. Cuman agak ngelek dia, Bu. Oh iya iya iya. Nah, ini di C, Bu, kata baku dan tidak baku. Oke, baku dan tidak baku. Ya, artinya apa? Kalau baku ini tetap. Kalau ditulis Indonesia dibaca Indonesia. Jangan tulisannya Indonesia tapi dibaca Indonesia. Tulisannya titik, dibaca titik, jangan tetek. Tulisannya tidur, dibaca tidur, jangan tidur. Nah, itu yang baku ya. Tapi dalam dalam pengucapan sehari-hari kita dengan teman pasti banyak yang tidak baku. Tapi kalau di dalam sebuah tulisan, karya tulis ilmiah khususnya skripsi, dosennya nanti nanya, "Apa ini tulisannya?" Ti T T jadi lain jadinya ya. Harusnya titik, tapi karena dia kebiasaan bilangkan titik itu jadi tete, nah dia orang Jawa, nah jadi kebiasa ditulisnya lah di situ tete. Jadi nggak seperti itu. Nah, kata tidak baku yang tidak sesuai dengan KBBI atau PUEBI. Ya, itu ya. Jadi, di mana Bu kita menggunakan kata baku? Kita menggunakan kata baku itu lebih banyaknya itu di tulisan atau di karya tulis ilmiah. Sedangkan dalam kalimat sehari-hari, kita lebih sering menggunakan kalimat apa? Kata apa? Kata tidak baku, Bu. Iya, kata tidak baku. Karena apalagi ngomong sama kawan-kawan kan nanti kalau ngomongan kita baku kali diajak baku kali macam kamus bahasa kau kata kawan kita. Jadi Terlalu formal, Bu. iya terlalu formal dalam aktivitas sehari-hari ya. Tapi lihat-lihat Ya. temannya, lihat-lihat orangnya Rahmat. Kalau ngomong sama misalnya entah sama pejabat, entah sama orang-orang petinggi, entah sama dosen pembimbing, mau sidang, mau seminar, dalam forum-forum resmi lah. Nah, itu memang harus kata baku. Ya, tapi Kalau dewannya, Bu, kawan kecil, Bu. kenapa? Kalau DPR-nya kawan kecil kita, Bu. Iya. Ya, Ya kayak misal, lihat tempatnya. Kamu ngomongnya di mana? Di forum resmi atau di tempat ngopi? Kalau di tempat ngopi oh, bolehlah. Tapi kalau dalam sebuah oke, baik, Bu. Tapi kalau dalam sebuah forum resmi, seminar, rapat dan lain sebagainya, ya kita hargailah dia sebagai ketua atau apa begitu. Kita lihat tempatnya. Baik, Bu. Makanya orang berpendidikan itu, orang yang punya pendidikan itu, ketika ngomong dia tahu menempatkan dirinya. Disesuaikan ya, Bu. Iya. Oke. Itu ya kalimat baku dan kalimat tidak baku. Ya, Bu. Ada lagi? Coba scroll ke bawah. Fungsi kata baku dan tidak baku, Bu. Oke, kalau fungsi kata baku dan tidak baku ini tergantung kebutuhannya. Kembali lagi kebutuhannya. Kalau ke skripsi, kalau ke karya tulis ilmiah memang harus baku. Kalau seperti puisi, Bu, Ya, harus baku. Harus. puisi pantun gitu ya, Bu. Iya, harus.